kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Gak usah ragu-ragu, mana jenderal itu? Suruh menghadap saya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga diberikan kesehatan yang baik. Oke, hari ini saya ingin reaksi terkait ucapan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto meminta ketika Hari Nasional Indonesia supaya dana pendidikan itu digunakan sebaik-baiknya. Oke, ini salah satu presiden yang secara terus terang di hadapan mungkin di hadapan pendidik dan guru-guru yang ada di Indonesia ini kan, bersama dengan kepemimpinan yang ada, membawa satu suara yang sangat jelas bahwa dunia pendidikan ini harus ditingkatkan. Setiap pelajar, setiap murid, setiap kanak-kanak yang ada di Indonesia harus mendapat pendidikan yang sempurna. Dan apalagi beliau punya ucapan ini guys. Ini antara salah satu ucapan yang saya kira sangat baik di Hari Guru Nasional Indonesia ini. Oke, sebelum itu kita simak dulu video ini sama-sama guys. Prabowo ke Purbaya. Waspadai, ya. Ini banyak menteri di sini. Sekarang ada digital. Rakyat, anak-anak di desa manapun bisa langsung hubungan sama saya. Yang capek aku. No. Coba, itu anak-anak yang ke sekolah harus nyebrang sungai tiap hari. Tayangkan itu. Nah ini. Mohon untuk dibangun kembali agar warga masyarakat bisa melewati jembatan ini, termasuk anak-anak sekolah. Ini koruptor-koruptor, lihat ini. Jalan sungai daripada harus muter ke sana. Aduh. Buat ngantar ke sekolah. Mereka ke sekolah basah. Di sekolah melalui sungai Di ya. sekolah mereka basah, pulang basah. Kan khawatir ya orang tuanya. Pergi sekolah basah, pulang basah. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah, dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Saudara-saudara, akibat itu video-video yang dikirim langsung ke saya sudah bentuk satuan tugas khusus darurat mantap. jembatan. Barulah. Kita butuh membangun 300.000 jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. Gila 300.000 banyaknya. jembatan. 300.000 Ada yang jembatan kecil, ya. ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang. Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri. Oh mantap sekali, ini barulah Pak Prabowo Terpaksa saya memikirkan minta Menteri Dikti rakyatnya. untuk kerahkan semua potensinya. Mungkin semua mahasiswa di Fakultas Teknik Sipil akan saya minta terjun ke desa-desa itu untuk membangun jembatan. Saya juga minta TNI kerahkan batalan-batalan pembangunanmu untuk bantu membangun jembatan-jembatan. Kerahkan batalan-batalan zenimu untuk bantu. Saya juga minta Terbaik. polisi juga turun. Saya minta itu kompi-kompi BRIMOB terjunkan, bantu rakyat di desa-desa untuk
atasi ini. Masalah jembatan ini menjadi prioritas. Karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah. Betul. Ini baru mantap, Prabowo. Jadi, hei elit-elit di Jakarta, hei kelompok orang pinter, lihat rakyatmu. Kita atasi itu tidak dengan wacana, tidak dengan teori, tidak dengan gagasan, tidak dengan hardik menghardik, tidak dengan maki memaki, tidak ngenyek. Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata. Mantap. Dan tiap jembatan bagaimanapun butuh sumber daya, butuh uang. Ini sedang tambah lagi pusing Purbaya. Enggak apa-apa Purbaya, pusingmu mulia untuk rakyat. Aku lihat kau belum botak jadi masih kuat kau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjuang, terima kasih. Terima kasih pekerjaan kalian, terima kasih pengorbanan kalian. Bersama-sama kita bangun bangsa kita. Saya minta dukunganmu, saya minta doamu, saya minta doamu, saya minta dukunganmu. Bantu saya berantas korupsi. Ini baru merinding guys. Selesai. Ya. Kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Gak usah ragu-ragu, mana jenderal itu? Suruh menghadap saya. Jadi, hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Benar. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Betul juga. Dan ini ada fenomena. Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu, tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres, ini kurang ajar ini. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Iya betul, ditegur ada. oleh guru, dia membalas, gitu. Merasa dirinya jagoan. Ada waktu saya Menteri Pertahanan, ada sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan. Ada dapat laporan murid-murid yang jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu? Suruh menghadap saya. Gila. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal. Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih Prabowo. sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Betul.
Okey guys, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran dari pemerintah pusat hingga ke daerah yang di bawah ini guys untuk meningkatkan mutu pendidikan dan tidak mengkorupsi anggaran pendidikan. Jadi Prabowo mengatakan anggaran pendidikan Indonesia yang sangat besar harus mengalir tepat sasaran kepada seluruh anak-anak di Indonesia. Prabowo juga mengatakan pendidikan merupakan mata anggaran paling besar di mana Konstitusi UUD 1945 mewajibkan pemerintah mengalokasikan 20% APBN khusus untuk sektor pendidikan. Jadi Hari Guru Nasional dirayakan setiap 25 November setiap tahunnya. Perayaan ini bertepatan dengan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia pada 25 November 1945 juga. Okey guys, itu antara yang mengangkat tema Guru Hebat Indonesia Kuat, tema yang ada di Indonesia, dan sejumlah yang hadir ke perayaan ribuan guru dari seluruh Indonesia di depan Pak Prabowo itu, dan beliau dengan nada sinis menyindir para koruptor dan juga membangun Indonesia ini dengan tayangan lagi tadi tu, tayangan kanak-kanak ataupun anak-anak yang pergi sekolah balik sekolah itu melalui sungai dan perlu dibina jambatan untuk mereka, keselamatan para anak-anak di Indonesia untuk pergi sekolah ini. Sebenarnya kan guys, di Indonesia yang macam tadi di tayangan ditayangkan anak-anak pergi sekolah melalui sungai itu sebenarnya masih wujud di Sabah dan Sarawak di Malaysia ini. Sama kayak gitu guys. Kalau di Sabah ini di bahagian sebelah utara Borneo, di utara Sabah. Kalau di bahagian Sarawak, di bahagian pedalaman itu masih ada kayak gitu sebenarnya. Ada lagi yang jauh menggunakan perahu melintasi jalan yang becak, jalan yang tanah lumpur dan sebagainya untuk pergi ke sekolah. Sebenarnya masih banyak, dan di Sabah Sarawak ini pun masih banyak ketinggalan kayak gitu. Dan kita doakan mudah-mudahan semua anak-anak yang ada di Malaysia dan Indonesia ini akan dapat dibela sebaik-baiknya oleh pemerintah yang kita ada saat ini ya. Tidak kira lah dia di Indonesia kah ataupun yang ada di Malaysia. Kalau di Indonesia ada Pak Prabowo, itu sudah cantik dengan apa yang dia dikatakan itu tadi. Itu yang memang betul-betul perlu dilaksanakan sewajarnya. 300,000 jambatan dibina di seluruh Indonesia itu memang sangat terbaik lah bagi saya, sangat terbaik diucapkan di hadapan para guru dan juga menteri-menteri yang berwajib, menteri pendidikan dan sebagainya, supaya mereka sendiri membangun dengan sebaik-baiknya. Begitu juga sebenarnya di Malaysia, sepatutnya mereka sudah tahu keadaan itu dan mereka cepat-cepat membuat jembatan supaya anak-anak ini tidak terlepas daripada ketinggalan dalam dunia pendidikan. Okey guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Salute sekali lagi, respect sekali lagi untuk Pak Prabowo. Sebenarnya antara presiden yang saya kagumi, saya respect dengan selalu beliau ini mendepankan dan mendahulukan rakyat. Khususan rakyat itu didahulukan oleh beliau. Dan di hadapan para guru beliau mengatakan perlu dibela sepenuhnya anak-anak itu supaya mereka tidak lagi ketinggalan dan tidak membahayakan diri mereka melalui jalan seperti di sungai dan sebagainya itu. Oke guys, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.